Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 672. Meskipun pertahanan kepala istana kuat, retakan masih muncul di perisai cahaya akibat serangan Dev. Apa? Bagaimana mungkin? Kepala istana terkejut. Kau baru berada di peringkat ketiga alam dewa surgawi. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan serangan sekuat ini? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dev berkata dengan dingin, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah itu, Dev meningkatkan intensitas serangannya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani Master Istana Pertama bagaikan badai. Setiap energi pedang mengandung kekuatan yang luar biasa. Master Istana Pertama bertarung mati-matian, tetapi pertahanannya perlahan runtuh. Saat ini, Master Istana Kedua tiba-tiba menyerang, cahaya hitam melesat ke arah Dev. Hina, sampah. Dev mendengus dingin, menangki serangan Master Istana Kedua dengan tebasan pedang backhand. Master Istana Pertama, ayo serang bersama dan bunuh bocah semprul ini, kata Master Istana Kedua. Master Istana Pertama mengangguk, dan keduanya menyerang Dev secara bersamaan. Seketika, lembah maut dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan dan fluktuasi energi yang dahsyat. Dev bertarung sendirian melawan dua orang, dan meskipun tekanannya sangat besar, ia tidak kehilangan kendali. Gerakannya lincah, ilmu pedangnya luar biasa, dan setiap serangannya secara akurat mengenai kelemahan lawan-lawannya. Wus, blaar, blaar, blaar. Serangkaian ledakan terdengar, menghancurkan bebatuan di lembah maut dan menciptakan kawah-kawah besar di tanah. Tetua Istana Dao Iblis Jahat berdiri di samping, mengamati pertempuran dengan penuh minat. Ia tidak menawarkan bantuan apapun, tampaknya berniat meraup keuntungan tanpa perlu bersusah payah. Raja Dewa tetap berdiri, tatapannya kosong, acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Pertempuran telah berlangsung setengah jam, dan Dev, bersama dengan Master Istana Pertama dan Kedua, telah menghabiskan sebagian besar tenaga mereka. Namun, Dev memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Ia dapat mengisi kembali energinya dengan menyerap energi abadi di sekitarnya. Master Istana Pertama dan Kedua tidak seberuntung itu. Wajah mereka memucat, dan napas mereka menjadi cepat. Setiap pertempuran yang Dev lalui meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dan kini ia masih dapat menahan serangan gabungan dari Master Istana Pertama dan Kedua. Bocah, siapa sebenarnya kau? Tanya Master Istana Pertama, terengah-engah. Siapa aku tidak penting. Yang penting kau harus mati hari ini, kata Dev dingin. Saat ini, langkah kaki terdengar di kejauhan. Santi segera mendekat, ekspresinya berubah saat melihat pemandangan di hadapannya. Tuan Muda Chen, apakah kau baik-baik saja? Tanya Santi dengan khawatir. Aku baik-baik saja, kata Dev. Pemimpin aliansi Liu, apa yang membawamu ke sini? Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi aku mengikutimu. Santi berkata, aku tidak menyangka kau akan benar-benar menghadapi bahaya. Setelah berbicara, Santi menatap Master Istana Pertama dan Kedua, tatapannya berubah dingin. Kau benar-benar berani menyerang Tuan Muda Chen, kau sedang mencari kematian. Ekspresi Master Istana Pertama dan Kedua semakin muram saat melihat Santi. Santi memiliki kekuatan seorang dewa abadi surgawi, jauh melampaui mereka. Jika Santi bergerak, mereka bukanlah tandingannya. Pemimpin aliansi Liu, ini masalah internal Istana Dewa kami. Tolong jangan ikut campur, kata Master Istana Pertama. Apa? Masalah internal? Santi mencibir, kau telah menyinggung Tuan Muda Chen, yang berarti kau menjadikan aliansi iblis duniawiku musuh. Setelah itu, Santi bersiap untuk menyerang. Pemimpin aliansi Liu, tunggu. Dev segera menghentikannya, ini dendam antara aku dan mereka. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Tuan Muda Chen, tapi mereka berdua, dan kau sendirian, Santi agak khawatir. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, kata Dev. Lagi pula, ini masalah antara aku dan Istana Dewa. Aku ingin membereskannya sendiri. Dev tidak ingin Santi membantu. Ia ingin membereskannya sendiri. Selain itu,
Dev menyadari bahwa setiap pertempuran di mana ia berada di ambang kematian meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Meskipun ia hancur dalam pertempuran melawan Tetua Agung Aliansi Iblis Duniawi, kekuatannya telah meningkat pesat setelah pulih. Sekarang, jika ia menghadapi Tetua Agung Aliansi Iblis Duniawi lagi, Dev pasti tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu. Santi ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Baiklah, Tuan Muda Chen, hati-hati. Setelah berbicara, Santi minggir, tetapi ia tidak lengah, siap membantu kapan saja. Tetua Istana Dao Iblis Jahat melihat Santi, dan secercah kekhawatiran melintas di matanya. Kekuatan Santi bahkan lebih besar darinya. Jika ia bergerak, ia tak akan sebanding dengannya. Bocah, karena kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Master Istana pertama mencibir, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati Istana Dewa kami. Setelah itu, Master Istana pertama dan kedua bertukar pandang dan secara bersamaan melepaskan teknik pamungkas Istana Dewa. Cahaya keemasan memancar dari tubuh mereka, dan rune ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka. Wilayah Suci Dewa. Dengan teriakan keras, Master Istana pertama dan kedua secara bersamaan melepaskan domain mereka. Kedua domain itu menyatu, membentuk domain emas raksasa yang menyelimuti Dev. Di dalam domain ini, Dev merasakan tekanan yang luar biasa, bahkan gerakannya pun menjadi sulit. Hahaha, bocah, di wilayah dewa kami, kekuatanmu akan ditekan hingga batasnya. Hari ini, kau tamat. Kepala istana pertama tertawa terbahak-bahak. Kedatangan Raja Wu, Dev mendengus dingin, tubuhnya memancarkan energi pedang yang kuat. Meskipun kekuatannya ditekan, tekadnya bahkan lebih kuat. Bahkan di dalam wilayah kekuasaanmu, aku bisa membunuhmu, kata Dev dingin. Setelah itu, Dev melepaskan teknik pamungkas yang diajarkan kepadanya oleh Wan Jianxing 10.000 pedang bintang. Sebuah bayangan pedang raksasa muncul di tangannya, berisi kekuatan penghancur dunia. Semua pedang kembali menjadi satu. Dengan teriakan keras, Dev menebas bayangan pedang itu ke arah Master Istana pertama dan kedua. Ekspresi Master Istana pertama dan kedua berubah drastis. Mereka tidak menyangka Dev akan melepaskan serangan sekuat itu bahkan saat ditekan. Teknik perlindungan dewa. Keduanya secara bersamaan mengaktifkan teknik pertahanan mereka, sebuah perisai emas raksasa muncul di hadapan mereka. Wus, blaar. Bayangan pedang itu mengenai perisai, menghasilkan gemuruh yang memekakan telinga. Seluruh lembah maut bergetar, dan bebatuan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Perisai emas itu retak di bawah gempuran bayangan pedang. Wajah para master istana pertama dan kedua semakin pucat. Mereka bisa merasakan pertahanan mereka runtuh. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Master istana pertama berteriak, kau hanya dewa surgawi tingkat 3. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan serangan yang begitu dahsyat? Tidak ada yang mustahil di dunia ini, kata Dev dingin. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah itu, Dev mengintensifkan serangannya. Cahaya bayangan pedang semakin terang, dan serangannya menjadi semakin ganas. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan, tak satu pun mampu unggul untuk sesaat. Namun, seiring berjalannya waktu, Dev mulai goyah. Dev menggertakkan giginya, urat-urat di dahinya menonjol. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, terus-menerus menyalurkan kekuatan abadinya, gerakannya semakin lamban di bawah tekanan gabungan dari wilayah suci Master Istana pertama dan kedua. Bayangan pedang, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur dunia, perlahan meredup di bawah perlawanan keras perisai emas, akhirnya lenyap tanpa jejak. Puff! Dev merasakan nyeri yang tajam di dadanya, darahnya melonjak, dan ia batuk seteguk darah. Ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh menghantam tanah dengan keras. Benturan itu menciptakan kawah besar, mengirimkan debu yang mengepul ke udara. Kepala istana pertama dan kedua menyeringai jahat melihat pemandangan itu. Bocah, sekarang kau tahu betapa kuatnya kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Kepala istana pertama berkata dengan kejam, tangannya membentuk segel lain, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Dev.
Wajah Santi langsung memucat-pucat pasi. Ia melesat maju, hendak melindungi Dev. Namun, Dev tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berteriak, "Pemimpin aliansi Liu, jangan mendekat. Ini pertempuranku sendiri, aku masih bisa bertahan." Mata Santi memerah karena cemas. Ia berteriak, "Tuan Muda Chen, kau sudah terluka seperti ini, jangan memaksakan diri." Dev berjuang untuk berdiri, kakinya sedikit gemetar, tetapi matanya sangat tegas. "Pemimpin aliansi Liu, setiap kali aku diambang kematian, kekuatanku meningkat drastis. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan potensi penuh dalam diriku." Setelah itu, Dev menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan aliran darah yang deras di dalam dirinya, mengalirkan teknik kultivasinya, dan cahaya redup namun penuh tekad kembali terpancar dari tubuhnya. Ia memegang pedang panjangnya, terhuyung-huyung menuju Master Istana pertama dan kedua. Setiap langkah seakan mengerahkan seluruh tenaganya. Master Istana pertama dan kedua saling berpandangan dan tertawa. Mata mereka penuh ejekan. "Hahaha, bocah, karena kau mencari kematian, maka kami akan mengabulkan keinginanmu." Keduanya kembali melepaskan kekuatan suci mereka. Sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Dev bagaikan anak panah. Dev mengayunkan pedang panjangnya, mencoba menangkis serangan tersebut, tetapi gerakannya terhambat oleh luka parah yang dideritanya. Banyak sinar menembus pertahanannya, meninggalkan luka di tubuhnya. "Tuan Muda Chen," Santi memperhatikan dengan cemas dari samping, air mata menggenang di matanya, tetapi ia masih berhasil menahan diri untuk tidak menyerang. Dev telah mencapai batasnya, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia memikirkan Wan Jianxing 10.000 pedang bintang, istana dewa ini adalah bawahannya sendiri, dan kedua pengkhianat ini. Sebuah kekuatan yang tak tergoyahkan melonjak dalam diri Dev. "Aku tidak boleh kalah, aku harus mengalahkan mereka." Dev memejamkan mata, memusatkan pikirannya, dan perlahan mengambil busur Raja Dewa dari cincin penyimpanannya. Saat busur Raja Dewa muncul di tangannya, seluruh lembah maut tampak diselimuti oleh kekuatan misterius, udara di sekitarnya menjadi berat. Master Istana pertama dan kedua merasakan aura kuat yang terpancar dari busur Raja Dewa, ekspresi mereka sedikit berubah. "Bangsat, senjata macam apa itu? Tekanannya begitu besar," seru Master Istana kedua. Dev mengabaikan keterkejutan mereka. Ia perlahan menarik tali busur Raja Dewa, dan sebuah anak panah yang terbentuk dari energi jahat yang terkondensasi perlahan muncul di tali busur tersebut. Anak panah ini memancarkan cahaya 5 warna dan mengandung kekuatan yang mengerikan. "Tembak!" Dev berteriak dan melepaskan tali busurnya. Anak panah itu melesat ke arah Master Istana pertama dan kedua bagaikan sambaran petir, merobek udara dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Ekspresi Master Istana pertama dan kedua berubah drastis. Mereka buru-buru mengaktifkan teknik pertahanan terkuat mereka, mencoba menangkis anak panah tersebut. Namun, kekuatan busur Raja Dewa jauh melampaui ekspektasi mereka. Anak panah itu menghantam perisai emas, menghasilkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Di bawah hantaman anak panah, retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul pada perisai emas, yang kemudian hancur berkeping-keping. Anak panah itu terus maju, melesat lurus ke arah Master Istana pertama dan kedua. Master Istana pertama dan kedua menatap ngeri, mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Wus! Anak panah itu menembus tubuh mereka, meninggalkan lubang menganga berdarah. "Tidak, ini mustahil!" Master Istana pertama dan kedua berteriak bersamaan, tubuh mereka bergoyang tak menentu, mata mereka dipenuhi dendam dan keputusasaan. Namun, meskipun lukanya begitu parah, mereka tidak menyerah. Mereka bertukar pandang, kilatan tekad terpancar di mata mereka. Mereka menyalurkan sisa kekuatan abadi mereka, bersiap untuk pertarungan terakhir. Serangan kombinasi suci dewa. Mereka meraung bersamaan, cahaya keemasan mereka kembali menyala. Mereka menyatu, berubah menjadi pilar cahaya keemasan raksasa yang menerjang Dev. Dev, setelah menghabiskan seluruh tenaganya, menatap pilar cahaya keemasan yang melesat ke arahnya, matanya tak menunjukkan rasa takut. Ia menggenggam pedang panjangnya erat-erat, bersiap untuk hantaman terakhir.
Tepat saat pilar cahaya keemasan hendak menghantam Dev, Santi akhirnya tak kuasa menahan diri lagi. Ia melesat maju, seketika muncul di hadapan Dev. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan, dan sebuah perisai energi abadi yang kuat muncul di hadapannya. Wus, blaar! Sinar cahaya keemasan menghantam perisai itu, menciptakan ledakan dahsyat. Meskipun perisai Santi kuat, perisai itu masih retak akibat serangan gencar dari Master Istana pertama dan kedua. Pemimpin aliansi Liu, kau? Dev menatap Santi yang berdiri di hadapannya, bingung harus berkata apa. Santi melirik Dev, tersenyum tipis, dan berkata, Tuan Muda Chen, sekarang, biarkan aku mengakhiri pertempuran ini. Aku tahu kau peduli dengan harga dirimu, tetapi harga diri itu tidak berharga, tapi hiduplah yang lebih berharga. Kau tak perlu bersikap sok kuat di hadapanku. Bahkan jika kau tidak melakukan apapun dan membiarkanku melakukannya, aku tetap akan sangat tertarik padamu. Bagi seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat 3, mencapai sejauh ini sudah lebih dari cukup mengesankan. Dev terkejut. Ia memang ingin meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran, bukan untuk menarik perhatian Santi, apalagi untuk pamer di hadapannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, aura Santi tiba-tiba berubah. Ia kembali membentuk segel tangan, merapal mantra. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak dari tubuhnya, berkumpul di antara kedua tangannya. Iblis surgawi memusnahkan dunia. Santi berteriak, mendorong tangannya ke depan, melepaskan gelombang energi hitam ke arah Master Istana pertama dan kedua. Gelombang energi ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, semua yang ada di jalurnya hancur menjadi abu. Master Istana pertama dan kedua menatap gelombang energi hitam yang melesat ke arah mereka, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mencoba menghindar, tetapi mereka terlalu lemah. Gelombang energi hitam langsung menelan mereka. Tubuh mereka, yang terdampak gelombang, berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang ke udara. Lembah maut akhirnya kembali tenang. Hanya kehancuran dan debu yang mengepul menjadi saksi kebrutalan pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Dev menatap segala sesuatu di hadapannya, hatinya dipenuhi emosi yang rumit. Ia tahu bahwa meskipun ia terluka dalam pertempuran, ia juga mendapatkan pengalaman berharga dan menjadi lebih kuat. Santi berbalik, menatap luka Dev dengan pedih di matanya. Tuan Muda Chen, lukamu sangat parah, ayo kita cari tempat untuk sembuh dengan cepat. Masih ada satu lagi. Tatapan Dev beralih ke Tetua Istana Dao Iblis Jahat. Tetua Istana Dao Iblis Jahat merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat tatapan Dev dan dengan cepat berkata, salah paham, ini semua salah paham. Aku hanya lewat dan tidak berniat ikut campur dalam urusanmu. Setelah itu, Tetua Istana Dao Iblis Jahat berbalik untuk melarikan diri. Hah? Mau mencoba pergi? Dev mendengus dingin. Sosoknya berkelebat saat ia menghalangi jalan tetua itu. Bocah, jangan bertindak terlalu jauh. Wajah Tetua Istana Dao Iblis Jahat menggelap. Aku adalah sesepuh Istana Dao Iblis Jahat. Jika kau membunuhku, Istana Dao Iblis Jahat tidak akan membiarkanmu lolos. Oh, ya, memangnya kalau kau sesepuh Istana Dao Iblis Jahat lalu mengapa? Dev mencibir. Aku bahkan telah membunuh Pangeran Wu, Tetua Agung, Raja Mu, dan pelindung Dharma dari Istana Dao Iblis Jahat. Apa aku takut pada sesepuh biasa sepertimu? Tetua Istana Dao Iblis Jahat terkejut. Kau membunuh Pangeran Wu, Tetua Agung, Raja Mu, pelindung Dharma, dan yang lainnya dari Istana Dao Iblis Jahat kami? Benar, Dev mengangguk, omong kosong. Kau pandai membual. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan Master Istana pertama dan kedua dari Istana Dewa. Kemampuan apa yang kau miliki untuk membunuh Rajamu dan pelindung Dharma Istana Dao Iblis Jahat kami? Tetua Istana Dao Iblis Jahat sama sekali tidak mempercayainya. Meskipun ia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada Istana Dao Jahat baru-baru ini, Pangeran Mu, Tetua Agung, dan yang lainnya semuanya telah musnah. Kalau tidak, tugas ini tidak akan jatuh padanya hari ini. Dia tidak percaya Dev adalah pembunuhnya, karena Dev tidak memiliki kekuatan, itu jelas hanya bualan. Membual pantatmu, beraninya kau bilang aku membual? Jadi, kau harus mati hari ini juga.
Setelah itu, Dev hendak menyerang. Meskipun Dev terkadang suka membual, dia tidak suka ditegur. Tunggu. Tetua Istana Dao Iblis Jahat buru-buru berkata, aku bisa memberimu banyak keuntungan, selama kau mengampuniku. Dev kini dipenuhi luka. Meskipun Tetua Istana Dao Iblis Jahat tidak takut padanya, dia takut pada Santi yang mengancam. Bahkan Master Istana pertama dan kedua telah dibunuh oleh Santi. Dirinya bahkan lebih lemah dari mereka. Aku tidak butuh keuntunganmu. Dev berkata dengan dingin, hari ini, kau harus mati. Saat ini, aura kuat datang dari kejauhan. Beberapa sosok melesat cepat ke arah mereka, dipimpin oleh seorang Raja Wu dari Istana Dao Iblis Jahat. Raja Wu, selamatkan aku, teriak sesepuh Istana Dao Jahat putus asa. Raja Wu dari Istana Dao Iblis Jahat, melihat pemandangan di hadapannya, berubah muram. Bocah tengil, siapa kau? Beraninya kau mencoba membunuh sesepuh Istana Dao Iblis Jahatku? Kau sudah mencari mati, kata Raja Wu dingin. Raja Wu memiliki kekuatan seorang dewa abadi kelas 2, sedikit lebih kuat dari Santi. Aura kuat terpancar darinya, menyelimuti seluruh lembah maut. Bersambung ke episode 673. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.